ada perubahan yang sangat signifikan untuk tim nasional Indonesia dari kekalahan 4-0 lawan Jepang. Dan perubahan kemarin sangat menyolok ya di menit-menit awal punya inisiatif untuk menyerang karena memang jalan satu-satunya seperti itu Bang. Karena tuan rumah didukung oleh penonton supporter ya harus mempunyai inisiatif. Ketiganya ada sedikit kasih suntikan yang sangat bagus dari Pak Erick Thohir. Biar pemain pelatih kita harus berubah nih. Harus seperti itu di sepak bola harus seperti itu. Harus ada istilahnya orang Medan move. Karena terbukti perubahan yang sangat bagus kemarin lawan Saudi Arabia 2-0. Ya ini memang Coach Sintayong pun mengakuin bahwa para pemain tuh berdiskusi sendiri. Ya. Jadi mereka berdiskusi betul sebelum pertandingan. Jadi tekanan yang terjadi, motivasi yang terjadi gitu ya dari Pak Erick itu kerasa gitu ya. Ada efeknya. Efeknya gitu ya. Jadi memang di sepak bola memang harus begitu Bang ya. Begitu Bang. Apalagi Bang Arya kan pernah ngurusin sepak bola dari mulai di daerah ya bagaimana mengurus sepak bola yang baru tuh sampai ke tingkat nasional. Abang udah paham lah. Tapi memang harus begitu. Harus begitu ya. Apalagi di Medan kan harus itu. Karena efeknya kan alhamdulillah kita bisa 2-0 Bang. Betul. Menit awal mereka Saudi Arabia keteter juga akhirnya menang 2-0. Oke. Nah, terus Bang. Pola permainan Abang lihat bagaimana kemarin? Kemarin pola permainan dari kita pertama kita lawan Jepang dulu ya. Itu pola permainan lawan Jepang itu kita inisiatif kurang kayaknya. Jadi ada momen 3 kali peluang Indonesia harus tidak dimanfaatkan benar-benar dengan sempurna. Iya. Mungkin kalau kita peluang itu kita dapat lain cerita juga tuh. Betul. Karena mungkin Jepang juga akan shock juga. Indonesia ternyata ngeri juga nih. Iya. Karena manfaat 3 kesempatan itu dimaksimalkan, akhirnya kita kalah 4-0. Kalau kemarin lawan Saudi Arabia betul-betul dahsyat. Artinya membuat inisiatif dari menit awal untuk menggempur Saudi Arabia dan akhirnya banyak pemain-pemain Arab juga kaget. Ada satu yang kesempatan yang Marcelino yang dia cuping itu. Kalau itu terjadi gol mungkin akan ceritakan lebih banyak lagi cerita gitu. Betul ya. betul. Itu ini Bang Marcelino kan ini menarik di Marcelino ya. 2-0 Bang ya. 2 gol dia ciptakan. Ini pengaruh nggak dengan dia makin punya peran di klubnya nih? Saya merinding nih Bang, ya kan? Karena saya bekas mantan pemain nasional, otomatis akan pengaruh di klubnya. Iya. Nggak terhadap karena kemarin dia kan kita tahu ya. Betul. Bahwa dia masuk ke Oxford ya. Oxford ini kan klubnya Pak Ketum. Pak Ketum ya. Jadi di sana ya. Ya dikasih ruang besar mungkin sama dia, akhirnya dia bisa termotivasi gitu ya. Tapi dengan penampilan yang cukup apik, atraktif, kemungkinan besar akan mengembangkan kepercayaan dirinya di klub yang Oxfordnya itu akan lebih makin bagus, Bang. Ya karena nih jadi dua-dua ini kan internasional Bang. Betul. Ya kan, jadi momen-momen itu yang mungkin Marcelo akan dicari dan dapat akhirnya ya. Betul. Apalagi dia bermain dengan pemain-pemain diaspora kita yang memang levelnya juga tinggi-tinggi. Main di Eredivisie, liga utamanya Belgia gitu ya. Betul. Dan mereka main di sana, mereka dari kecil itu udah bagaimana sepak bola yang benar bagaimana. Jadi dia udah ajarin. Jadi bagaimana main bola yang benar di sepak bola modern, dan mereka pelatih-pelatih yang bagus-bagus di negara mereka di Eropa ya mereka. Jadi otomatis dia ingin seperti ini loh, apalagi dia membela tim nasional kan. Dia memberikan yang terbaik untuk tim nasional. Nah, Abang lihat, ini sebagai kiper nih. Abang lihat pas gimana nih? Saya akan bahas dia nih, Martef Pas ini. Ini kiper bagus. Pertama dia datang Abang bawa waktu itu di VTV saya lihat. Ini kiper yang cukup bagus. Sekarang peran bagaimana pelatih kiper? Kan sekarang peran pelatih kiper nih, bagaimana nih dia akan lebih baik lagi ditangani. Saya bukan mengejas pelatih kipernya, tapi dia harus bisa ngeliat ini kan tim nasional, pertandingan internasional. Jadi harus selalu ada evaluasi setiap momen pertandingan. Apalagi sekarang sepak bola modern, ketika di press harus bagaimana, harus cepat mengambil keputusan. Scanningnya harus bagus, decision makingnya harus bagus. Nah itu harus diulang-ulang terus, dilatih-latih karena pasti mereka akan pressure.
mereka akan pasti pada saat itu kejadian waktu kita menonton waktu lawan Jepang itu. Ada momen yang ketika back pass dari pemain belakang kita kasih ke kiper, kontrol, dia pressing, dia nendang sekali salah. Akhirnya kedua kalinya ada seperti itu juga, dia kasih ke pemain Jepang, dia dribble, dia dorong, dia shooting goal. Iya. Nah, itu harus sebelumnya tuh harus sering dilatih, Bang. Maksudnya gini loh, pasti kan tekanan lawan akan lebih besar. Nah, itu harus diulang-ulang karena biar tim itu solid, pemain belakang dengan kiper komunikasi bagus. Kiper with defender harus solid itu. Iya, kan mereka akan tekannya lebih tinggi, Bang, internasional itu. Apalagi kemarin kita waktu lawan Jepang ya. Betul. Nah, kan kelihatan tekanannya mengerikan. Mungkin sudah dievaluasi dan penampilan kemarin ya cukup kembali lagi ke tracknya Martin Weiss. Iya. Dan dia punya kemampuan yang bisa lebih dari itu nanti dia. Iya. Depannya. Kalau memang benar-benar dipegang individual betul-betul yang baik si Martin Weiss itu. Nah, Abang kan pernah juga mengalami hal-hal seperti ini waktu kita mau hampir masuk ke sana juga arahnya. Ya, arah sana juga ya. Tahun berapa tuh, Bang ya? Itu tahun 85. Kalau dulu kan TC tahunan tuh. Iya, TC tahunan. Kalau sekarang udah sepak bola modern kan, mereka datang dari klubnya. Langsung. Taktikal langsung main, ini ada pelatihnya, maintenance-nya bagaimana. Kalau dulu kan TC hampir tahunan tuh. Iya. Setahun lebih itu. Kita waktu itu grup kita dulu subgrup 3B itu kita grupnya dulu Bangladesh, Thailand, Indonesia, home and away juga. Nah, waktu itu memang Vietnam nggak ada tuh. Pelatih kita Om Sinyo Aliando. Ingat banget tuh Sinyo Aliando. Ya, itu pelatih yang bagus di Indonesia. Kita ketemu home and away juga tuh. Dulu Bangladesh, India. Kita bisa cuman kalah lawan Bangladesh aja tuh. Sisanya kita menang. Dan saya kebobolan hanya dalam 6 kali pertandingan hanya 2 atau 3. Nah, baru ketemu macannya Asia, Korea Selatan. Grup 3A dia di sana. Nah, waktu itu kita ketemu Korea home and away juga, main di Korea, main di Indonesia. Kalau kita bisa mengatasi itu menang, tinggal lawan Jepang home and away lolos ke Meksiko tahun 86. Cuman dulu kan berat. Iya, cuma dua dulu. Cuma dua dulu ya. Iya, dua kesempatannya untuk berat kan. Yang terbiasa Korea Selatan situ. Jepang juga, mungkin kalau seandainya lawan Korea Selatan kita menang, atasi Jepang nggak terlalu berat kayak Korea Selatan. Betul. Nah, kalau sekarang 9, Bang. Sekarang 9, sekarang lebih berat lagi tekanannya. Jadi memang sekarang harus betul-betul fokus, kerja keras, dan harus benar-benar pemain itu harus rasa tanggung. Nah, kemarin waktu kita lawan Korea itu gimana posisi kita hari itu? Hari itu lawan Korea yang kita, kalau nggak skornya berapa ya? Korea kita ini. Iya, yang dulu. Yang dulu. Waktu Abang. Nah, waktu kita dulu saya masih ingat tuh, kita main di Korea. Dulu pemain kita dulu ada saya, Bambang Nurdiansyah, Zul, Doni Latuparisa, cadangan saya, Opsinyo. Kita main di Stadion Olimpik. Itu pertama stadion baru pertama dipakai sama kita, Bang. Jadi itu kita masuk ke rumput pun kita nggak boleh sepatu cat, harus pakai sepatu bola. Rumputnya bagus tuh. Kita main lawan Korea pertama itu skor babak pertama 0-0. Itu presidennya dia dulu Chut Do-wan itu belum datang itu. Karena skor 0-0 itu penontonnya banyak. Tapi dia ngeri nih, wah bahaya nih. Ada peluang waktu itu depan gawang 2 kali tuh, peluangnya Jul sama Babang Nur. Di babak kedua kita main, kita kemasukan baru penontonnya. Nah, karena dia ngerasa Indonesia berbahaya nih. Nah, akhirnya kemasukan kita 1-0, mereka sportonya baru dia memberikan motivasi. Akhirnya kita di sana kalah 2-0. Di Indonesia pada saat Indonesia kita ada cerita mistis. Boleh sini ya ceritanya dia. Jadi waktu itu Indonesia ini mungkin baru kali ini nih ceritanya nih. Jadi waktu zaman dulu kan Pak Cardono ketemu Messi. Jadi kita besok menang 3-1 ini. Kata orang pinter nih, kata orang pinter. Jadi kita disiapin lah baju. Zaman dulu kan Indonesia kita kan di sini nomor satunya kan pakai, jadi buru Indonesia Garuda kan, pakai ini yang dijahit itu, Bang. Yang apa di bordir gitu. Bordir kan, tapi ini ada kain Indonesia dijahit tuh, Bang. Itu harus diisi logam. Logam kata dukunnya ini. Terus nomor punggung 1 ini dikasih beras kuning. Waduh. ini baru pertama kali cerita nih. Ya kan? Nah, akhirnya kita main lah tuh di Senayan tuh. Dulu kan stadion utama Senayan dulu, Bang. Nah, nonton. Boleh gak cerita nih? Boleh dong. Nonton kita nih. Saya kan main, Bang, itu. Main itu hari. Yang tahu kan anak-anak cadangan itu. Itu ya orang dukunnya di pojok sana itu.
Indonesia menang 3-1 itu katanya. Gol 1 tenang katanya. Kita kemasukan 1-0 dulu, tenang. Pokoknya kita 3-1. Kita kemasukan 1 aja. Gol kedua itu dukunnya udah mulai jauh-jauh katanya. Gol ketiga udah nggak ada tuh bang, udah lari. Tapi memang kualitas Korea waktu itu memang hebat bang. Mereka pemain-pemain dari Eropa di mana datang untuk memperkuat tim nasionalnya Korea Selatan. Jadi itu cerita yang baru saya ceritain sekarang nih bang tuh. Tapi saya jamin bang, kita kemarin nggak ada pakai dukun. Iya. Mungkin tahun-tahun itu mungkin ya masih begitu ya. Begitu kan mungkin nggak tahu. Saya nggak percaya seperti itu. Saya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu itu. Cuman disuruh ada pemain yang jadi dikasih itu ada pemain 2 orang senior kita itu saya nggak sebut namanya itu sampai di apa di gini malam tuh besok mau pertandingan itu. Saya nggak sebutin namanya senior kita pokoknya itu. Jadi 2 orang tuh dipijit-pijit. Pokoknya dibaca-baca mantra-mantra. Kalau saya kan enggak, cuman dikasih logam sama beras. Sekarang kan pakai timbul pakai ini kan model sekarang baru dulu kan ada. Cuma saya nggak percaya juga, saya percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi saat itu memang Korea lebih bagus. Iya. Main bolanya. Jadi itu kenangan yang saya nggak akan lupa tuh. Jadi kadang-kadang wajar juga kalau di klub Indonesia kadang-kadang ada juga yang pakai gitu bang ya. Mungkin kalau klub ada nggak pakai gitu bang? Mungkin zaman-zamannya itu mungkin ada kali. Ada ya. Nah, tapi kalau sekarang nggak tahu ya. Iya. Kiper mungkin gawangnya kali dijambi-jambi. Bisa. Saya kemarin bang. Saya kemarin tuh waktu awal-awal lawan Arab Saudi tuh. Kan berapa kali hampir gol tuh. Iya, ya. Itu saya sampai bilang, ini jangan-jangan Arab pakai dukun nih, nggak bisa gol nih lah. Pakai simen apa di gawang gitu? Pakai apa di gawang yang karena itu udah hampir. Yang keluar itu. Marcelino yang berapa kali peluang kan pemikiran kita wah ini jangan. Ini gol nih. Iya. Berarti ya siapa? Enggak gol. Ini ada baru berapa kali tuh? Dia ada jambi-jambi ya. Jadi otomatis kadang-kadang kita pemikirannya ke negatif kan. Tapi mungkin di negara tapi ketawa sih kita bang. Tapi negara Afrika mungkin masih ada kali. Tapi akhirnya kan bisa buntu akhirnya bisa pecah itu yang terjadi itu. Jadi ini jadi itu zamannya abang seperti itu kondisinya. Seperti itu ya kondisi saat itu. Jadi memang TC anjang gitu bang. TC setahun setengah saya masih ingat dulu TC kita di Bogor. Habis di Bogor kita Cibubur. Terakhir kita masuk ke hotel Kebayoran Inn Bayoran itu. TC paling lama di situ. Jadi persiapan kita dulu waktu kualifikasi Pro World Cup itu ketemu Bangladesh itu panjang. Dulu pun kita selalu begitu bang, TC kita kan waktu zaman kita pernah juga, zaman Pak Erik juga pernah. Tapi ketika pemain diaspora kita masih sedikit. Tapi sekarang setelah makin banyak diaspora, itu membuat memang kita harus mengikuti pola-polanya FIFA juga dan klub-klub. Regulasi. Mereka kan nggak bisa tuh dipanggil TC itu nggak bisa. Tapi akhirnya ada bagusnya ke klub kita bang, ke liga kita. Liga kita pun akhirnya sekarang ini pemain-pemain itu dipanggil pada saat mau tanding. Jadi nggak akan mengganggu liga lagi. Jadi ini nggak liga. Jadi mereka dipanggil TC panjang kan terganggu klubnya di liga. Itu dulu banyak klub-klub yang agak-agak marah nggak terima juga. Kami yang bayar pemain, tapi ini kami nggak bisa manfaatkan pemain kami yang bagus kan gitu dulu itu. Jadi sekarang sih bagus juga dengan kita makin banyak pemain diaspora ini, akhirnya kita makin profesional timnas kita. Walaupun ya memang racikan pelatih harus kuat ya, karena pelatih harus kuat karena mereka datang cuma 5 hari ya harus kompak di situ, nggak ada cerita. Jadi memang benar mesti jeli Coach Sintayong dengan sekarang kan enaknya mereka main di Eropa panggil baru kita main bertanding harus begitu seperti itu. Tinggal bagaimana Coach Sintayong mungkin memperkuat kekuatan bertahannya, menyerang bagaimana dan taruh karakter pemain itu sendiri. Kalau udah tahu dapat chemistry-nya mungkin juga nggak repot ya. Tapi memang sekarang ini pelatih dunia memang levelnya ya begitu bang. Jadi karena mereka semua pemain yang dipanggil ya datang pada saat itu juga. Betul. Kemudian 4 hari kemudian tanding ya. Nggak ada cerita lagi harus ini karena latihan dulu harus bagaimana dulu. Karena kan